Bab 277 menetap. Setelah mengetahui ayahnya baik-baik saja, kemudian kultivasinya juga telah kembali, Elton Su akhirnya dapat merasa tenang, sehingga dia bertanya pada Petuasi, lalu hal kedua apa yang ingin Petuasi katakan padaku? Hal yang kedua sepenuhnya berhubungan dengan, dan juga keamanan nyawamu. Petuasi menjadi terlihat serius. Ketika mendengar berhubungan dengan keamanan nyawanya, dan masalah hidupnya, Elton Su tentu saja tidak akan berpikir Petuasi mengatakannya tanpa alasan, sehingga dengan serius dia mendengarkannya. Aku tahu kemajuan kultivasimu itu kamu dapatkan dari benda luar, sehingga kultivasimu dapat meningkat dengan pusat, dan benda itu adalah pedang, bukankah begitu? Selain itu kamu juga pernah menggunakan pedang iblis untuk melawan musuh. Petuasi bertanya pada Elton Su. Petuasi memahami segala tentang dirinya, sehingga tidak berguna jika Elton Su ingin menyembunyikannya. Dia mengangguk dan berkata, benar, aku pernah menggunakan pedang iblis sebanyak 2 kali. Kamu sebaiknya jangan menggunakannya di laut tak berujung, kecuali kamu benar-benar sudah tidak berdaya, tahu tidak? Petuasi mengingatkannya dengan serius. Elton Su terkejut, dapat dikatakan penggunaan pedang iblis adalah teknik terbaiknya sekarang. Jika dia menggunakan pedang iblis, tidak tahu kemampuan dirinya akan mencapai tingkat seperti apa. Jika tidak ada pedang iblis, sekarang kekuatannya secara paksa hanya akan mencapai tingkat manusia dewa tahap awal saja. Meskipun teknik terbaiknya ini tidak dapat digunakan secara sembarangan masih tidak masalah, namun jika benar-benar tidak boleh digunakan, Elton Su merasa sedikit bingung, sehingga dia bertanya, kenapa? Seberapa besar kekuatan yang kamu hasilkan saat 2 kali menggunakan pedang iblis, dan seberapa besar gelombang yang dihasilkan, apakah kamu tidak tahu? Gelombangnya itu dapat membuat petarung di laut tak berujung dapat merasakannya. Petuasi berkata pada Elton Su. Elton Su terkejut saat mendengarkannya, lalu berkata, berarti, laut tak berujung juga mengetahui keberadaan pedang iblis. Tentu tidak, jika benar-benar mengetahuinya, mungkin akan ada banyak orang yang akan mencoba menyelinap. Petuasi menggelengkan kepalanya, kemudian berkata dengan sedikit kesal. Ketika mendengar ini, Elton Su terpikirkan sesuatu, kemudian bertanya, apakah karena Tuan Si membantuku? Tentu saat pertama kali kamu menggunakannya, aku menggunakan perbatasan spiritual untuk menahan gelombang energinya, kemudian juga membantumu membunuh Thomas Kin saat dia ingin membunuhmu. Jika tidak, kamu kira kamu masih bisa hidup hingga sekarang? Adapun gelombang energi yang kedua lebih besar lagi, hingga aku hampir tidak bisa menahannya. Petuasi berkata dengan serius. Ketika mendengar Petuasi begitu kesulitan, seketika Elton Su menjadi penasaran dengan tingkatan senjatanya ini, sehingga dia bertanya, kalau begitu, apakah Petuasi tahu pedang iblis aku ini termasuk senjata tingkat apa? Secara rincinya tingkat apa aku juga tidak jelas, karena kamu sama sekali tidak dapat menguasai kemampuan pedang iblis itu secara sepenuhnya. Namun setidaknya juga senjata tingkat dewa tahap bawah, jika tidak senjata itu tidak mungkin mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Petuasi baru menjawabnya setelah berpikir beberapa saat. Elton Su terkejut saat mendengarnya, meskipun sejak awal dia merasakan pedang iblis yang dia dapatkan dari dimensi rahasia itu tidak biasa, namun dia tidak menduga pedang iblis ini ternyata begitu hebat, dan ternyata merupakan senjata dewa. Mengenai tingkatan senjata, dia sangat paham. Di atas artifak spirit tingkat langit adalah tingkat kaisar, sedangkan di atas tingkat kaisar adalah tingkat suci, sedangkan di atasnya lagi baru senjata dewa, senjata yang digunakan oleh dewa. Dewa mewakili esensi kehidupan yang tidak terbatas, dapat berjalan bersama langit bumi, dan sudah sepenuhnya berbeda dengan manusia karena memiliki perbedaan esensial. Karena senjata dewa ini menggunakan kata dewa, maka kemampuannya tidak dapat diperkirakan secara akal sehal, dan pasti melampaui dugaan. Di saat kemampuannya di luar dugaan, maka ini juga merupakan godaan yang besar bagi para petarung. Elton Su percaya, jika dia benar-benar menunjukkan keberadaan pedang iblis, mungkin seluruh petarung tingkat atas dari laut tak terbatas akan melupakan harga diri mereka, dan merebutnya dari tangan dirinya. Dan jika benar-benar seperti itu,
Elton Su saja sudah merasa takut ketika memikirkannya. Dia diam-diam memutuskan, tidak akan sembarangan menggunakan pedang iblis, jika tidak dirinya tidak akan bertahan lama di laut tak berujung. Meskipun memastikan tidak akan menggunakan pedang iblis, tetapi Elton Su tetap merasa sedih. Bagaimanapun dia merasa menyayangkannya karena tidak dapat bisa menggunakan teknik yang sangat hebat. Sebenarnya tidak bisa menggunakan pedang iblis juga sebuah pengujian yang tidak buruk untuk kamu. Jika kamu hanya terus mengandalkan pedang iblis ini, maka kamu akan sulit mendapatkan efek kegigihan. Ketika Petua Si melihat Elton Su terlihat kecewa, dia langsung menghiburnya. Elton Su tersenyum dan berkata, "Petua Si tenang saja, meskipun sedikit tidak dapat menerimanya, namun tidak masalah jika tidak dapat menggunakan pedang iblis. Aku tidak percaya diriku tidak dapat pergi ke laut tak berujung hanya dengan mengandalkan diriku." Baguslah jika kamu memiliki pola pikir seperti ini. Selama memiliki niat kegigihan dan rasa semangat, maka kamu baru dapat berjalan dengan jauh. Melihat Elton Su kembali percaya diri, Petua Si berkata dengan puas. Elton Su tersenyum, kemudian berkata, "Petua Si, karena sudah tidak ada hal lain, maka aku ingin berangkat ke laut tak berujung. Ini adalah peta menuju ke laut tak berujung, dapat membuatmu menghindari jalan yang berliku. Anggap saja ini hadiah perpisahan dari aku." Petua Si berkata sembari memberikan peta kepada Elton Su. Elton Su seketika merasa senang. Awalnya dia sangat bimbang, sama sekali tidak tahu arah. Bagaimana jika dia jalan ke arah yang salah? Tidak tahu harus berapa lama waktu yang dia butuhkan baru dapat mencapai kawasan laut tak berujung. Namun sekarang dia memiliki peta, sehingga masalah ini teratasi dengan sempurna. "Terakhir aku akan mengantarkanmu untuk yang terakhir kali. Aku akan mengantarmu hingga ke perbatasan, dan kamu tetap perlu melakukan perjalanan yang cukup jauh untuk masuk ke kawasan laut tak berujung. Selain itu, setelah keluar dari North Sea, dan tiba di laut tak berujung yang sebenarnya, kamu harus berhati-hati, karena di sana sangat berbahaya. Selain itu aku akan melindungi keluargamu, kamu tidak perlu mencemaskan mereka." Setelah berkata, Elton Su sekali lagi merasakan energi yang tak terlawankan. Setelah dia kembali sadar, dia sudah meninggalkan pulau pertempuran, dan sekarang dia berada di perbatasan yang jaraknya sangat jauh dengan pulau pertempuran. Meskipun sejak awal sudah memahami perpindahan yang jauh ini, Elton Su tetap merasa kagum. Perasaan seperti ini benar-benar ajaib. "Baiklah, selanjutnya akan mengandalkan diriku sendiri. Aku harus hati-hati." Setelah bergumam, Elton Su memulai perjalanannya, dan tujuannya adalah laut tak berujung. Waktu telah berjalan selama 1 bulan, Elton Su juga tidak tahu dirinya sudah berjalan seberapa jauh, tetapi jaraknya ke kawasan laut tak berujung masih cukup jauh. Beberapa waktu ini, dia bertemu banyak monster. Tidak masalah jika dia lemah, karena dia dapat menanganinya. Namun jika ada aroma darah, maka aroma tersebut akan menarik perhatian banyak monster, membuat dia tidak dapat jika tidak melarikan diri. Kemudian juga ada banyak monster yang kuat. Elton Su setidaknya telah bertemu beberapa monster tingkat manusia dewa. Ada beberapa monster yang berkulit keras, kualitas fisiknya jauh lebih kuat daripada monster di Highest Heaven Continent, karena sangat sulit untuk menghadapi monster tingkat manusia dewa, jadi dia hanya dapat melarikan diri saja. Adapun dengan terbang, dia tidak ingin menggunakannya, karena juga ada beberapa monster yang bisa terbang, bahkan sebaliknya akan ada banyak monster buruk yang menggunakan kesempatan itu untuk menyerangnya. Monster burung adalah lawan yang sulit di kondisi terbang, karena Elton Su sendiri telah melihat beberapa monster burung menerjang ke bawah untuk menangkap monster yang berada di lautan. Meskipun Elton Su bisa terbang, namun kecepatannya tidak dapat mengalahkan monster burung itu, jadi terbang dengan rendah untuk menghadapi monster di tengah lautan adalah pilihan yang terbaik. Melewati hari-hari selama 1 bulan tanpa melihat satu pun orang, benar-benar membuatnya merasa sangat muram. Elton Su bergumam, kemudian melihat peta. Sepertinya ribuan meter ke depan ada beberapa pulau kecil, tidak tahu di sana ada orang yang tinggal atau tidak, namun tidak masalah untuk pergi melihat-lihat, sembari beristirahat. Setelah menyadari ada pulau ribuan meter di depan sana, Elton Su langsung melesat dengan cepat ke depan. Segera,
pulau yang di dalam peta muncul di hadapannya. Mengenai ukuran pulau tersebut, seketika Elton Su sudah memahaminya. Di sini totalnya ada sekitar 8 pulau. Jika mengatakan salah satu pulau terbesarnya sebagai benua versi kecil, tidak akan orang yang akan menyangkalnya, karena pulau-pulau Inui jauh lebih kuat dari negara angin langit atau juga Sky Force. Adapun ada beberapa pulau yang lebih kecil, namun ukurannya masih setara dengan negara awan terapung, bahkan sedikit lebih besar. Ada orang. Di atas pulau kecil ini ada orang. Seketika Elton Su bersorak, tadi kesadaran ilahinya terbuka, jadi sebelum tiba di pulau dia sudah dapat melihat ada warga yang sedang menangkap ikan. Karena ada orang, Elton Su langsung mempercepat kecepatannya, lalu memutuskan untuk menetap di pulau tersebut beberapa saat. Segera, Elton Su tiba di atas pulau, dia masuk ke dalam kota setelah membayar biaya masuk. Ketika melihat di kota tersebut sangat ramai, Elton Su semakin merasa, ini sama sekali bukan pulau, namun ini sudah sama seperti negara Sky Force. Di waktu yang sama, kemampuan kultivasi orang-orang di pulau ini, benar-benar membuat Elton Su terkejut. Di sini, kekuatan spiritualnya 10 kali lipat lebih besar daripada Highest Heaven Continent. Dengan kekuatan spiritual yang begitu banyak, maka tentu saja dapat menghasilkan banyak petarung tingkat atas. Petarung di sini sebagian besarnya adalah tingkat gabungan spiritual, kemudian juga ada beberapa petarung tingkat yin yang. Bahkan petarung tingkat manusia dewa yang mungkin tidak akan terlihat di Highest Heaven Continent, dapat dilihat Elton Su di tempat ini. Dan salah satu energinya juga jauh dari yang dia bayangkan. Elton Su menduga, petarung tingkat manusia dewa itu seharusnya telah mencapai alam manusia super puncak. Setelah memahaminya, Elton Su baru tahu, di atas pulau yang bernama Pulau Liuli ini ada banyak sekali sekte. Sekte 10 besar pertama semuanya memiliki petarung tingkat manusia dewa. Sedangkan Pulau Liu selalu menjadi tempat berkumpulnya sekte-sekte itu, kondisinya sangat kacau. Jika tidak hati-hati, kamu akan terlibat ke dalam peperangan. Tentu saja, semua sekte ini memiliki kawasan kekuasaannya masing-masing. Peperangan untuk merebutkan daerah kekuasaan tidak akan membuat seluruh kota hancur, karena mereka membangun area pertarungan di luar kota. Intinya, seluruh Pulau Liuli ini adalah sebuah tempat kacau yang memiliki aturan. Duduk di toko alkohol sembari melihat orang yang berlalu lalang, Elton Su menjadi merasa bersemangat. Ketika di posisi yang masih jauh dengan laut tak berujung, dan juga masih belum mencapai kawasan laut tak berujung yang sebenarnya, dia sudah dapat menemukan begitu banyak petarung yang hebat, maka jika dia mencapai laut tak berujung, bukankah akan semakin banyak petarung yang hebat? Saat ini, Elton Su akhirnya menemukan tujuan perjuangannya, yaitu terus bergerak maju, lalu terus bekerja keras untuk tujuan tersebut. Bersambung. Bab 278 ditawan. Pulau Liuli selalu saja dikuasai oleh banyak sekte, setiap harinya akan ada sekte yang musnah, namun di waktu yang bersamaan akan ada sekte yang muncul. Tetapi, terdapat 3 sekte terbesar di kota Liuli yang selalu bertahan, tidak tergoyahkan, dan juga merupakan sekte yang tidak berani diusik oleh seluruh kota Liuli. 3 sekte ini terdiri dari Gang Gold Sun, organisasi Bloodsword, dan juga sekte Lembah Kejahatan. 3 sekte besar ini saling berselisih, mereka semua suka saling bersaing, misalnya 3 sekte ini selalu merasa mereka sendiri adalah sekte nomor 1 di Pulau Liuli. Namun setiap sekte memiliki petarung tingkat alam inti bumi, dan ketiga petarung tingkat alam inti bumi ini kekuatannya tidak jauh berbeda. Sangat sulit untuk menentukan siapa yang paling hebat. Selain itu ketiga sekte besar ini juga memiliki hubungan kerjasama, dapat dikatakan hubungan antara 3 sekte ini benar-benar sangat kacau, bahkan akan sangat lama untuk menjelaskan hubungan mereka. Elton Su mengingat 3 sekte besar ini di dalam benaknya, jika tidak perlu mengusiknya maka dia tidak akan pergi mencari masalah sendiri. Lalu dia memutuskan untuk beristirahat dahulu 2 hari ini pulau ini, baru kembali berang ke laut tak berujung. 2 hari ini berlalu dengan cepat, 2 hari ini dilewati dengan tenang, tidak ada berita tentang pertarungan antara sekte. Setelah makan, Elton Su mulai berkemas dan juga membawa beberapa makanan.
lalu dia juga bersiap untuk merangkat ke laut tak berujung kembali. Ketika Elton Su pergi dari kota tidak lama, sebuah kapal terbang yang berhenti di atas organisasi Bloodsword melesat dengan cepat dan meninggalkan kota. Kecepatan Elton Su tidak terlalu senang, karena setelah pergi dari pulau ini, dia akan melewati hari-hari dengan seorang diri lagi. Namun merasakan keramaian sejenak di tempat ini, telah membuat dirinya dapat menahan rasa kesepian tersebut. Meskipun kecepatan Elton Su tidak cepat, namun tetap saja, dengan kultivasi dan kekuatan kakinya, dalam waktu setengah hari dia sudah tiba di pantai, kemudian masuk ke tengah luatan. Setelah berjalan sekitar ratusan meter, Elton Su tiba-tiba mengerutkan alisnya, karena dia merasakan terdapat energi yang kacau terbang ke arahnya. Saudara tolong, ternyata ada seorang pemuda dengan kultivasi tingkat yin yang sempurna tahap menengah sedang terbang ke depan Elton Su. Elton Su mengerutkan alisnya, pemuda ini ternyata menepuk Elton Su, kemudian dia mengandalkan gelombang pantulan untuk menghempaskan dirinya sendiri. Elton Su sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya, namun dengan cepat ekspresinya berubah, karena ada sebuah kapal terbang yang besar sedang terbang ke arahnya. Rasa tekanan yang besar tersebut, kemudian melihat pemuda tadi melarikan diri, bagaimana mungkin Elton Su tidak tahu kondisi saat ini. Setelah mencibir sejenak, Elton Su mengabaikan segala hal, dan lari untuk menyelamatkan dirinya. Namun sayangnya, meskipun kapal terbang terlihat besar, namun kecepatannya tidak lambat. Meskipun Elton Su sudah berlari, jarak antara dia dan pesawat tetap menjadi semakin cepat. Di waktu yang sama, kapal terbang tiba-tiba melesatkan meriam kristal. Meskipun tidak memberikan ancaman yang besar untuk Elton Su, namun kecepatan Elton Su menjadi melambat. Dan di saat ini, kapal terbang yang sudah mendekati Elton Su, kemudian terdapat sekitar 8 petarung tingkat yin yang sempurna melompat keluar. 8 petarung tingkat yin yang sempurna membentuk formasi sihir. Elton Su menyadarinya, jika dirinya tidak menghancurkannya, dirinya sama sekali tidak akan bisa melarikan diri. Tentu saja, formasi sihir ini juga hanya dapat menahan seorang petarung tingkat manusia dewa alam manusia super dalam beberapa saat saja. Meskipun kultivasi Elton Su belum mencapai tingkat manusia dewa, tetapi kemampuannya juga tidak lebih lemah dari alam manusia super tahap menengah. Menghancurkan formasi sihir ini, bagi Elton Su tidak terlalu sulit, namun, yang membuat Elton Su takut adalah orang yang berada di tengah kapal terbang. Sejak awal, Elton Su sudah merasakan di dalam sana terdapat 2 energi petarung tingkat manusia dewa, salah satunya seharusnya adalah alam manusia super tahap awal, dan satunya lagi adalah manusia super tahap menengah puncak. Elton Su sendiri merasa, jika tidak menggunakan pedang iblis, kemampuannya sepertinya hanya alam manusia super tahap menengah saja. Jika ingin dia seorang tingkat yin yang sempurna tahap akhir melawan seorang alam manusia super tahap menengah puncak, hal ini akan benar-benar terlalu memaksa. Terlebih lagi masih ada seorang petarung tingkat alam manusia super tahap awal, dan juga ada banyak bantuan dari petarung tingkat yin yang sempurna. Mengenai melarikan diri, Elton Su bukannya tidak memikirkannya, bahkan pikiran pertamanya adalah melarikan diri, namun kecepatan kapal terbang tidak dapat dia bandingkan dengan dirinya, meskipun dia ingin melarikan diri, dia tetap tidak akan bisa. Selain itu, kesadaran ilahi Elton Su juga menyadari di dalam sana ada banyak orang yang ditangkap, dilihat dari kondisinya, meskipun tertangkap, juga tidak akan langsung dibunuh. Jika seperti itu, Elton Su juga malas untuk melawan, karena dia tidak merasa dirinya bersalah. Dia memilih mengangkat kedua tangannya, kemudian bersedia untuk menyerahkan diri. Melihat Elton Su begitu patuh, para petarung tingkat yin yang sempurna sedikit terkejut, namun ini adalah keinginan mereka. 2 orang petarung tingkat yin yang sempurna langsung bertindak, memberikan segel pada Elton Su. Seketika Elton Su dan pusat energinya kehilangan hubungan. Namun, meskipun Elton Su tidak mengandalkan energi sejati dari pusat energi, dan hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk melawan petarung tingkat yin yang sempurna tahap akhir tetap sudah cukup, bahkan seorang tahap akhir juga akan sulit melawannya, sehingga dia tidak perlu melakukan perlawanan. Selain itu,
Elton Su merasa selama dirinya mengerahkan seluruh kemampuannya, maka dia dapat melepaskan diri dengan kekuatan fisiknya, dan saat itu dia dapat melarikan diri. Para petarung tingkat Yin yang sempurna ini tidak tahu apa yang Elton Su pikirkan. Dia langsung mengangkat Elton Su yang disegel ke atas kapal terbang, lalu melemparkannya ke sekumpulan orang. Setelah mendengarkan diskusi orang-orang yang juga ditangkap di sana, Elton Su sudah memahaminya, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ternyata, kapal terbang ini adalah milik seorang petugas hukum organisasi Bloodsword, hanya saja petugas hukum ini tertuju pada eksternal, dan bukan internal. Biasanya setiap 10 hari, organisasi Bloodsword akan mengutus anggotanya untuk menangkap orang. Jika tidak beruntung dan tertangkap, orang tersebut juga sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Dan akhir dari mereka yang ditangkap ini ada 4 macam. Yang pertama, yaitu mereka yang memiliki latar belakang dengan sekte yang kaya, karena sekte mereka akan bersedia membayar dengan harga yang mahal untuk membeli anak buah mereka kembali. Elton Su melihat di tengah sekumpulan orang ini terdapat beberapa orang yang berpakaian mewah. Meskipun saat ini mereka sedang ditangkap, tetapi mereka terlihat tidak begitu cemas. Seharusnya mereka termasuk orang-orang jenis pertama. Mengenai tindakan organisasi Bloodsword ini, Elton Su merasa sangat kesal, namun dia tahu bahwa organisasi Bloodsword juga tidak berdaya. Meskipun organisasi Bloodsword, Gang Gold Sun, dan juga sekte lembah kejahatan adalah 3 sekte terbesar di Pulau Liuli, namun mereka juga memiliki perbedaan yang besar. Karena Gang Sun Gold bekerja di bidang penambangan batu spiritual dan memiliki bisnis yang sangat sukses, jadi selain memiliki kekuatan yang hebat, dalam sisi keuangan mereka juga sangat kuat. Sedangkan arena pertarungan yang dibuat oleh sekte lembah kejahatan menarik perhatian banyak penonton, hanya mengandalkan bayaran tiket masuk saja sudah sangat besar, ditambah lagi mereka membuka perjudian, sehingga mereka mengandalkan tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Jadi, karena 2 sekte itu memiliki alasan-alasan tersebut, jadi mereka memiliki penghasilan yang besar. Ditambah lagi 2 sekte ini juga memiliki bisnis yang besar, sehingga penghasilan mereka selalu dalam kondisi surplus. Sedangkan meskipun kekuatan organisasi Bloodsword juga besar, tetapi mereka terlalu terbenam di dalam pelatihan, karena jumlah mereka banyak, sedangkan bisnis mereka sedikit, sehingga akan kesulitan untuk menjaga pengeluaran setiap harinya. Bagaimanapun sumber daya yang dibutuhkan akan semakin banyak jika kultivasi orang itu semakin tinggi. Jika ingin meningkatkan kultivasi, maka harga yang dikeluarkan tidak akan kecil. Jadi, organisasi Bloodsword terpikirkan cara yang tidak beda jauh dengan penculik ini, kemana-mana menangkap orang. Jika yang ditangkap tidak dapat memberikan uang bayaran, maka mereka harus menerima nasib mereka yang ditentukan oleh organisasi Bloodsword. Ada banyak sekte yang merasa sangat kesal dengan hal ini, namun mereka tidak berani mengatakannya. Bagaimanapun organisasi Bloodsword sangat kuat, selain 2 sekte besar lainnya, siapa lagi yang berani mengusik mereka? Setelah mengusiknya, mungkin saja organisasi Bloodsword akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memusnahkanmu, lalu menguasai seluruh sumber daya. Dengan ini, perlahan-lahan semua orang menerima cara tindakan organisasi Bloodsword. Sedangkan organisasi Bloodsword juga ada batasannya, selama beberapa tahun ini juga berjalan dengan damai. Sedangkan dari 4 macam tindakan yang akan dilakukan pada orang yang ditangkap, tindakan jenis pertama sama saja seperti tamu yang lewat, dia hanya akan menunggu beberapa saat di organisasi Bloodsword saja. Namun 3 macam yang tersisa, sudah sepenuhnya berbeda. Tindakan yang kedua masih baik, jika kualitasmu tidak buruk, mungkin akan masuk ke dalam organisasi Bloodsword. Jika kamu juga dapat melewati pengujian yang disiapkan oleh organisasi Bloodsword, maka kamu juga akan menjadi anggota dari organisasi Bloodsword, dan hari-hari mereka akan dilalui dengan baik. Namun jika gagal tetap akan sangat mengenaskan. Jika gagal, maka nyawa akan dikorbankan, dan sama sekali tidak ada kata ampun. Adapun dengan tindakan ketiga, mereka akan menjual orang yang ditangkap ke Gang Sun Gold, kemudian Gang Sun Gold akan menggunakan orang-orang ini bekerja di tambah batu spiritual. Orang-orang yang terpilih ini, dikatakan dapat menggali selama ratusan tahun,
dan akan dikeluarkan jika telah mencapai target, atau mungkin juga bisa masuk Gang Sun Gold. Dan sejujurnya, ini termasuk tidak buruk, meskipun lelah ratusan tahun, bahkan kemungkinan juga akan mati kecapaian, tetapi setidaknya masih ada sedikit harapan. Dan tindakan yang terakhir, baru membuat ekspresi semua orang berubah, bahkan sudah bisa termasuk seperti dibunuh. Tindakan itu adalah menyerahkan orang-orang yang ditangkap ke Abda Sekte Lembah Kejahatan untuk ikut serta di area pertarungan, lalu akan ada orang yang berjudi, menyaksikan mereka, lalu Sekte Lembah Kejahatan akan mengambil keuntungan dari hal tersebut. Arena pertarungan ini bermaksud bertarung hingga titik darah penghabisan, jika tidak ada yang mati, maka tidak akan berakhir. Sedangkan orang-orang yang dibeli oleh Sekte Lembah Kejahatan ini, jika bisa menang sebanyak 100 kali, dan mendapatkan panggilan Raja 100 Winstreak, maka mereka akan dilepaskan, dan juga mendapatkan penghormatan dari semua orang. Tetapi, yang dapat menang 100 pertandingan, hingga sekarang, Mais belum ada yang dapat melakukannya, yang paling hebat telah mencapai kemenangan sebanyak 97 kali, namun akhirnya kalah saat di ke-98 kali. Jadi, menang 100 kali, adalah sebuah hal yang sulit dikabulkan. Dengan kata lain, orang yang terpilih oleh Sekte Lembah Kejahatan, dapat dikatakan bahwa mereka sudah mati. Dan ketika masih hidup, mereka hanyalah makhluk kekuasaan seluruh Pulau Liuli, sehingga mereka akan terus mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Rasa pahit menunggu kematian seperti ini, sudah pernah Elton Su alami saat Saint Tian membakarnya. Rasa sakit yang sangat hebat itu, masih Elton Su ingat hingga sekarang. Elton Su berdoa, tindakan kedua dan tindakan ketiga paling baik, semoga jangan dikirimkan ke Sekte Lembah Kejahatan. Meskipun dia percaya dengan kemampuannya, namun dia tidak dapat menjamin dapat menang 100 kali berturut-turut. Elton Su tidak ingin mati sebelum mencapai mimpinya, dia masih belum pergi ke laut tak berujung, maka dirinya tidak boleh mati. Bersambung.